Halo YouTube, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash dan pada episode kali ini, seperti yang sudah kalian tunggu, ini merupakan review, unboxing, dan juga building dari kit Vanishing Geyser tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini merupakan kit yang sudah diberikan oleh kawan saya, Mas Tony, selaku supporter dari channel Tim Flash, dan ini merupakan kit dengan kategori Aero. Nah, jadi pada sudut bagian kiri bawah ini terdapat label Aero, jadi kita ketahui ya di Mini 4 WD ini terdapat berbagai macam kategori kit, ada Aero, ada Super, dan lain sebagainya, dan yang terakhir adalah Rev untuk kategori chassis AR dan juga FMA. Nah, berikut ini merupakan menampakkan box art depannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini merupakan kit yang muncul dari animenya, dan ini merupakan kit dari Astro Ranger. Ini merupakan tim lawannya dari Red Sudan Go pada saat World Grand Prix, dan ini merupakan racernya di sini namanya Cliff, seperti yang tertera pada bagian stikernya pada body Vanishing Geyser ini. Dan karena kan ini kit yang sudah rilis cukup lama, jadi pada sudut kiri atas ini kita bisa lihat terdapat tulisan Never use nickel metal hydride battery, atau jangan pernah menggunakan baterai NiMH. Nah, apa sih maksudnya? Nanti kita coba bahas lebih dalam lagi. Sebelumnya kita coba lihat lagi sisi samping dari kemasannya. Di sini kita bisa lihat terdapat grafik dari chassis Super TZX ini. Jadi ini merupakan chassis penyempurnaan dari chassis Super TZ yang sudah rilis sebelumnya, dan ada sedikit penyempurnaan pada bagian rear stay-nya. Nah, jadi di sini ini mendapatkan akar yang bisa kita pasang pada bagian belakangnya. Dan untuk gearnya, kita mendapatkan gear 3.5:1 atau high speed dengan kombinasi warna biru muda dan juga kuning. Dan di samping itu terdapat tahun 1999 copyrighted Tamiya. Nah, pada sisi samping dari kemasannya, kita bisa lihat lagi di sini ada grafik jika kita hendak untuk mengupgrade kit tersebut menjadi kit yang lebih siap untuk race. Jadi di sini untuk setup pada zaman dulu ya ini, jadi menggunakan FRP plate for Super X untuk bagian depannya dan juga untuk bagian belakangnya. Nah, jadi seperti ini pemasangannya, tidak menggunakan stabilizer pole sama sekali atau tiang AO, akan tapi menggunakan roller depan 19 dan belakang 17 mm. Nah, berikutnya ini adalah motor Mini 4 WD, ada RevTune, Atomic, Torque Tune, dan juga Hyperdash. Dan kita langsung saja yuk buka kemasannya, kita lihat apa yang terdapat dari dalam kit tersebut. Nah, ini merupakan bodinya, dan kita langsung buka saja plastiknya dan kita lihat bodinya secara langsung. Jadi seperti ini, dengan bahan plastik berwarna putih secara keseluruhan. Ini umum ya, seperti bodi pada umumnya untuk Mini 4 WD. Dan berikutnya terdapat komponen lainnya, yaitu gearboxnya dan juga pengunci baterai, bushing plastik, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat kita mendapatkan ban small diameter dengan karet stock atau karet medium kalau saya bilang. Jadi ini di bawahnya hard ya. Jadi ada stock atau medium, ada hard, lalu ada super hard. Nah, di bawahnya stock atau medium ini ada soft atau yang biasanya berwarna transparan. Nah, untuk velgnya ini mendapatkan velg small diameter dengan wide dan juga narrow tread. Jadi ini berbeda dengan chassis Super XX yang keempat bannya mendapatkan velg small diameter dengan wide tread. Jadi keempat bannya permukaan treadnya lebar. Nah, lalu berikutnya ini merupakan komponen lain dari kit tersebut. Seperti biasanya ada as 60 mm bawaan dari box ya. Lalu ada juga propeller shaft, ada roller 13 mm tanpa karet, kalau dengan karet jadi 14 mm kurang lebih. Lalu ada perintilan lain seperti biasa, ada pinion 8T, ada bushing, washer, mur, dan baut. Lalu ini terminalnya mendapatkan terminal biasa, bukan gold plated, dan ini adalah gear setnya, mendapatkan gear set 3.5:1. Nah, berikut ini chassisnya, seperti yang tampak di layar, ini merupakan chassis Super TZX. Nah, jadi ada X-nya, ini merupakan penyempurnaan dari Super TZ yang sudah rilis sebelumnya. Perbedaannya ada pada bagian belakang, jadi ini mendapatkan dua attachment point seperti ini bisa kita pasangkan rear stay apapun. Nah, jadi di sini kita bisa pasangkan rear stay baik yang menggunakan attachment tengah seperti biasanya atau menggunakan dua attachment point seperti berikut ini. Jadi di sini kita mendapatkan akar belakang yang sama persis dengan yang kita dapatkan pada chassis VS. Nah, jadi seperti ini. Akar belakangnya khas ya untuk VS ini, jadi sedikit ada melekuk ke dalam untuk sisi kiri dan kanannya. Dan ini sama persis, ini cuma beda tahun produksi aja sih. Tapi kita tidak mendapatkan akar konvensional atau akar dengan attachment tengah. Nah, ini saya coba contohkan menggunakan akar dari Super XX, dan ini bisa masuk dengan sempurna pada chassis tersebut. Nanti pada saat run kita akan coba gunakan akar bawaannya dulu, baru nanti jika kurang baik performanya kita bisa gunakan akar Super XX untuk settingan STCB. Nah, berikutnya terdapat lembaran berikut ini, sedikit notifikasi dari Tamiya Corporation, lalu ada juga manual sheet-nya atau manual instruction. Seperti biasanya pada bagian atas terdapat nama kit, lalu tools yang digunakan untuk merakit kit tersebut, dan pada bagian bawahnya cukup umum biasanya terdapat kode cat yang digunakan.
idealnya untuk kit tersebut, lalu juga instruksi untuk proses pengecatannya, kode cat tersebut dibubuhkan pada bagian mana saja. Nah, pada bagian bawahnya seperti biasanya setelah kode instruksi petunjuk pengecatan dan kode cat, terdapat instruksi pemasangan stikernya. Nah, jadi seperti ini, terdapat nomor dan juga petunjuk pemasangan sesuai dengan lembar stiker yang kita dapatkan dari kitnya. Nah, saya fast forward saja untuk manualnya ini. Seperti biasanya sih nggak ada yang spesial, hanya petunjuk perakitan saja. Dan berikutnya kita mendapatkan lembar kuning. Nah, jadi ini pada lembar kuningnya terdapat perbedaan yang sudah pernah saya sebutkan pada unboxing dan juga review untuk kit FMA yang terbaru, yaitu Razorback. Jadi yang tertulis adalah di sini agar tidak menggunakan baterai NiMH sama sekali. Sedangkan yang disarankan adalah menggunakan baterai manganis atau zinc carbon. Jadi nanti saya jelaskan setelah ini. Dan berikutnya ini adalah stikernya. Kita mendapatkan stiker biasa, bukan super gloss, tapi kertas stiker biasa dengan permukaan yang cukup gloss seperti ini. Jadi kertas ini tergolong bahan stiker lama seperti yang umum kita dapatkan pada kit-kit Super One juga. Dan kita langsung saja time lapse untuk proses perakitan. Jadi kita akan coba lihat lagi setelah kitnya selesai saya rakit. Nah, saya coba bahas mengenai mengapa terdapat tulisan jangan pernah menggunakan baterai NiMH. Nah, di layar saya sudah memiliki 3 jenis baterai. Yang pertama adalah manganis atau zinc carbon. Ini baterai jam kalau umum dikenal ya, karena kita di Indonesia biasanya gunakan ini untuk jam dinding, baterai ABC ini. Lalu yang kedua ada baterai PowerChamp GT, diproduksi oleh Tamiya. Ini merupakan baterai dengan jenis alkalin. Dan yang ketiga ada baterai NeoChamp yang juga diproduksi oleh Tamiya. Nah, ini merupakan baterai dengan tipe NiMH atau Nickel Metal Hydride. Nah, alasan mengapa pada kemasan Tamiya untuk kit lama terdapat tulisan jangan pernah menggunakan baterai NiMH, alasannya adalah sebagai berikut. Jadi jika kita lihat di layar, ketiga baterai tersebut memiliki panjang yang berbeda. Nah, coba kita ukur untuk baterai ABC tersebut memiliki panjang sekitar 48 mm atau 4,8 cm. Jadi ini saya ukur dari pangkal ke pangkal ya, bukan dari kutub baterai yang menonjol ya. Jadi dari pangkal baterai ke bagian pangkal satu lagi dari baterai tersebut. Nah, untuk alkalin ini panjangnya adalah 49 mm atau 4,9 cm. Terpaut 1 mm di sana dengan baterai ABC tadi. Nah, sedangkan untuk baterai dengan tipe NiMH, ini NeoChamp, ini memiliki panjang 49 mm juga atau sekitar 4,9 cm. Jadi kedua baterai yaitu alkalin dan juga NiMH ini memiliki panjang yang relatif sama, dan kedua baterai tersebut lebih panjang jika dibandingkan dengan baterai ABC. Nah, jadi jika kita pasangkan pada chassis, untuk chassis kategori lama ini tergolong memang peruntukannya untuk digunakan menggunakan baterai manganis atau zinc carbon. Untuk itu ruang pada slot baterainya ini sedikit sempit. Nah, jika kita pasangkan di chassis seperti ini tidak ada kendala, masuknya pun mudah. Sedangkan jika kita coba menggunakan baterai alkalin atau NeoChamp untuk NiMH, ini untuk masuk ke terminalnya sedikit perlu ditekan. Jadi emang agak sedikit dipaksa. Dalam artian, Tamiya mengeluarkan instruksi agar untuk tidak menggunakan NiMH battery. Tujuannya adalah agar chassis-chassis jadul ini tidak rusak. Nah, jadi ini merupakan antisipasi saja sebetulnya. Kalau rusak secara langsung sih enggak, cuman mungkin dari efek kita memaksakan memasukkan baterai yang sedikit lebih panjang, ini dapat membuat chassis mungkin miring atau pengkang ya. Nah, jadi efek jangka panjangnya mungkin ke sana. Langkah-langkah antisipasi yang cukup baik seperti yang kita lihat di lembar kuning, di situ saja disebutkan langkah-langkah antisipasi agar Mini 4 WD tidak rusak. Nah, tentu saja ini termasuk dalam penggunaan baterai. Nah, itu sebabnya disarankan untuk tidak menggunakan NiMH battery. Tapi untuk kit baru sih boleh-boleh saja karena desainnya sudah modern dan tentu saja ruang baterainya pun sedikit lebih longgar. Nah, jadi itu tadi alasan mengapa tidak boleh menggunakan NiMH battery. Nah, kita lanjut lagi ya untuk proses penyelesaian dari building kit tersebut. Nah,
Nah, jadi seperti ini. Setelah selesai, rollernya sudah terpasang pada bagian depan dan belakang. Untuk roller depan, saya pasangkan dengan O-ring karet ini, sedangkan pada bagian belakang merupakan roller dengan low friction atau roller plastik biasa. Nah, berikutnya saya akan lakukan detailing pada bodinya. Tidak perlu saya jabarkan proses detailingnya. Jadi secara singkat, prosesnya adalah saya menggunakan acrylic paint atau cat akrilik untuk melakukan detailing pada komponen bodinya. Dikombinasikan juga dengan cat enamel. Di sini saya gunakan Gundam marker. Dan proses terakhir adalah melakukan pelapisan untuk top coat. Di sini saya menggunakan clear dari cat RJ London dan hasilnya seperti ini. Saw me. Did your world stop spinning? Does your world revolve around? Nah, jadi untuk referensi atau tutorial untuk slow painting, kalian bisa lihat pada playlist model kit tutorial pada channel saya. Kalian bisa masuk dari beranda channel saya. Untuk kali ini saya skip saja prosesnya, karena kurang lebih sih prosesnya sama ya. Jadi biar durasi videonya juga tidak terlalu panjang. Dan setelah selesai seperti ini, kalian bisa lihat di layar lebih detail lagi untuk kondisi dalam cahaya dalam ruang. Dan setelah ini kita akan lihat detail mobilnya lebih dekat pada kondisi outdoor atau luar ruang. Jadi itu saja untuk proses review dan juga building singkat dari kit Vanishing Geyser tersebut untuk chassis Super TZX. Seperti biasanya, berikutnya kita akan langsung saja lakukan test run. Untuk video pertama, seperti biasa menggunakan stock setup atau STB murni, jadi settingan bawaan boxnya. Lalu untuk video kedua, biasanya saya akan langsung saja upgrade menggunakan settingan STCB atau Pro Stock. Nah, jadi di sini mungkin akan saya langsung adu saja dengan kit lain, bisa Super FM, bisa AR, atau kit lain. Nah, untuk itu jangan lupa, sembari menunggu, subscribe channel saya, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa cek video saya lainnya juga untuk STCB dan STB, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? My heart stopped when I first saw you. My world stopped spinning. Now my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me?